Malam resepsi megah di Hotel Bintang 5 Jakarta berubah gempar saat adik iparku menamparku keras di depan ratusan tamu dan berteriak, "Kamu cuma pembantu." Namun, mereka tidak tahu bahwa aku, Kirana, 25 tahun, istri berhijab yang selalu mereka rendahkan, adalah pemilik tunggal konglomerasi yang membiayai seluruh pesta tersebut, dan senyum manisku malam itu menjadi awal kehancuran mereka. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suasana di dalam ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat malam itu begitu riuh oleh denting gelas kristal dan alunan musik klasik yang megah. Lampu-lampu gantung raksasa memancarkan cahaya keemasan, memantul pada ribuan payet dan gaun-gaun mewah yang dikenakan oleh para tamu undangan dari kalangan kelas atas. Di tengah kemewahan yang menyilaukan mata itu, aku melangkah pelan dengan gaun muslimah berwarna dusty rose dan pashmina silk senada yang terpasang rapi menutupi leher hingga dadaku. Busana yang kukenakan ini memang memiliki potongan modern yang pas di tubuh, namun sengaja kupilih tanpa hiasan berlian atau payet mencolok agar tetap terkesan sederhana di antara kerumunan orang-orang yang sibuk memamerkan kekayaan mereka. Malam ini adalah pesta resepsi pernikahan adik kandung suamiku, sebuah perayaan yang sengaja dibuat sedemikian megah hingga menyewa seluruh area lantai utama hotel ternama ini. Aku berdiri agak menyendiri di dekat pilar besar, mengamati kerumunan orang yang saling melempar senyum palsu dan tawa yang dibuat-buat demi menjaga prestise sosial mereka. Sebagai seorang istri yang selama 3 tahun pernikahan ini selalu memilih untuk mengalah, tampil bersahaja, dan menyembunyikan latar belakang keluarga serta latar belakang pekerjaanku yang sebenarnya, aku sudah sangat terbiasa dipandang sebelah mata oleh keluarga suamiku sendiri. Bagi mereka, keberadaanku di dalam keluarga besar yang terpandang ini hanyalah sebuah nasib baik bagi seorang wanita biasa yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang. "Hei Kirana, kenapa kamu malah berdiri santai di situ seperti tamu kehormatan?" Sebuah suara bernada tinggi dan melengking tiba-tiba memecah lamunanku dari arah samping. Aku menoleh dan menemukan Sheila, adik iparku yang baru saja melangsungkan pesta pernikahan pesta malam ini, sedang berjalan menghampiriku dengan langkah gontai dan wajah yang memerah padam. Dia mengenakan gaun pesta merah tanpa lengan bertabur payet mengilap yang sangat mencolok, dipadukan dengan perhiasan emas yang menumpuk di leher dan kedua pergelangan tangannya. Langkah kakinya yang diampu sepatu hak tinggi itu terdengar begitu ketus, menarik perhatian beberapa tamu yang berada di sekitar pilar tempatku berdiri. "Ada apa, Sheila? Kenapa kamu kelihatan marah sekali di hari bahagiamu ini?" Tanyaku dengan suara yang sangat tenang dan lembut, berusaha menjaga kesopanan di depan para undangan yang mulai melirik ke arah kami. Aku menatap wajahnya yang dilapisi riasan tebal, di mana alisnya menukik tajam dan bibirnya yang berpoles lipstik merah menyala tampak gemetar menahan amarah yang meledak-ledak. Tangan kanannya bertolak di pinggang, sementara matanya melotot tajam seolah-olah ingin memakan diriku hidup-hidup di tengah ruangan yang megah ini. "Kamu masih berani bertanya ada apa?" bentaknya tanpa memedulikan etika di depan ratusan pasang mata yang kini mulai mengalihkan pandangan ke arah kami berdua. Suaranya yang melengking menggema di antara alunan musik instrumen yang mendadak terasa hampa, membuat beberapa pengusaha dan pejabat yang sedang berbincang di dekat panggung utama terhenti. Sheila maju satu langkah mendekatiku, napasnya memburu cepat, dan jarinya yang dihiasi cincin permata berukuran besar menunjuk tepat di depan wajahku dengan sangat tidak sopan. Gelas minum di meja keluarga utama sudah kosong dari tadi dan piring-piring kotor menumpuk. "Kenapa kamu malah enak-enakan berdiri melamun di sini sambil menikmati makanan mahal?" cecarnya dengan nada hinaan yang begitu menyengat hati.
Dia melipat kedua tangannya di dada, menatapku dari ujung kepala yang tertutup hijab, hingga ke ujung sepatu yang kukenakan dengan pandangan penuh jijik. Bagi Sheila dan ibunya, tugas seorang menantu yang tidak memiliki latar belakang kaya raya seperti aku adalah melayani semua kebutuhan mereka, tak peduli apakah acara ini adalah acara resmi keluarga atau bukan. Sheila, aku ini kakak iparmu, bukan petugas catering atau staf hotel yang disewa untuk membereskan meja. Jawabku masih dengan nada yang sangat dingin dan tidak terpancing emosi sedikitpun. Aku menegakkan posisiku, memandangnya lurus tepat di matanya tanpa ada rasa takut atau gemetar sedikitpun di hadapan keangkuhannya. Keberanianku yang tak biasa ini rupanya semakin menyulut api kemarahan di dalam dada wanita muda yang selama ini selalu dimanja oleh harta dan kemewahan semu tersebut. Kakak ipar? Kamu bilang kamu kakak iparku? Sheila tertawa keras, sebuah tawa ejekan yang sengaja dihembuskan untuk mempermalukanku di depan publik yang kini mulai mengepung area tempat kami berdebat. Wajahnya semakin mendekat ke wajahku, menyipitkan mata dengan penuh rasa benci yang sudah lama dia pendam hanya karena suamiku, kakak kandungnya sendiri, selalu membelaku di rumah. Kamu itu cuma benalu yang beruntung bisa menikah dengan masku? Jangan berlagak seperti nyonya besar di pesta mewah ini. Sebelum aku sempat membalas perkataannya yang makin melenceng jauh, tangan kanan Sheila melayang cepat di udara dengan tenaga yang cukup kuat. Plak! Suara tamparan keras itu membentur pipi kanan saya, memecah keriuhan ballroom hotel dan membuat seluruh ruangan seketika menjadi hening tanpa suara. Dampak tamparan itu membuat kepalaku sedikit terlempar ke samping, meninggalkan rasa panas yang membakar di permukaan kulit pipiku yang sensitif. Sementara beberapa tamu wanita di sekitar kami memekik kaget melihat aksi nekat tersebut. Kamu cuma pembantu, berteriak Sheila dengan lantang. Suaranya menggelegar memenuhi setiap sudut ballroom yang kini mendadak sepi seperti kuburan. Paham kamu? Jangan pernah merasa selevel dengan keluarga kami hanya karena kamu berhasil memakai baju bagus malam ini. Kamu tidak lebih dari seorang pelayan yang tidak tahu diri. Wajah Sheila tampak puas, matanya berbinar penuh kemenangan setelah meluapkan semua kebencian dan rasa irinya yang terpendam selama ini di depan ratusan pasang mata dari kalangan atas. Seluruh tamu undangan berdiri terpaku di tempat mereka masing-masing. Beberapa pejabat dan pengusaha terkenal menyandarkan cangkir mereka dengan wajah terkejut dan syok melihat drama kasar di pesta pernikahan kelas atas ini. Suamiku yang baru saja keluar dari ruang VIP tampak berlari kecil dari kejauhan dengan wajah pucat pasi setelah mendengar teriakan adiknya sendiri. Namun, sebelum suamiku sampai di tempat kami berdiri, dan sebelum Sheila sempat mengangkat tangannya lagi untuk mendorong tubuhku, aku perlahan menundukkan kepala sejenak untuk menetralkan rasa panas di pipiku. Aku mengusap pelan pipi kananku yang memerah akibat tamparan keras itu, lalu perlahan mendongakkan kepala kembali untuk menatap lurus ke arah wajah Sheila yang masih dipenuhi senyum kemenangan. Bukannya menangis, meringis kesakitan, atau berlari keluar ruangan sambil menahan malu seperti yang Sheila dan semua orang harapkan, sebuah senyum tipis yang sangat tenang, dingin, dan penuh misteri justru perlahan tersungging di bibirku. Senyuman itu bukan senyum kekalahan, melainkan senyum dari seorang pemilik tunggal konglomerasi terbesar di negara ini yang sadar bahwa dalam hitungan detik, seluruh keangkuhan keluarga ini akan hancur berkeping-keping. Senyuman dingin yang tersungging di bibirku membuat tawa puas di wajah Sheila seketika membeku. Ia melangkah mundur setengah jalan, seolah baru saja melihat sesosok asing yang mengerikan di balik raut wajah lembut yang selama 3 tahun ini selalu ia injak-injak. Ratusan pasang mata yang memadati ballroom masih tertuju pada kami, membisikkan spekulasi tentang drama ketegangan yang merusak pesta pernikahan mewah tersebut.
Namun, bagiku, rasa panas di pipi kanan ini bukanlah sebuah penghinaan, melainkan stempel resmi yang menandai berakhirnya masa sandiwaraku sebagai istri yang selalu mengalah. "Kenapa kamu malah tersenyum, Kirana?" bentak Sheila lagi, meski kini ada getaran samar dalam suaranya yang berusaha ia sembunyikan di balik nada tingginya. "Apa kamu sudah gila karena ketakutan setelah aku bongkar status aslimu di depan semua orang ternama di kota ini?" Ia mencoba menatapku dengan angkuh, tetapi matanya yang dipoles riasan tebal itu berkedip cepat, menunjukkan kegelisahan yang mulai merayapi benaknya saat melihat betapa tenangnya aku berdiri di hadapannya. Dari arah ruang VIP, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar mendekat. Mas Masur, suamiku, akhirnya menembus kerumunan tamu dengan wajah yang pucat pasi dan pelipis yang dibasahi keringat dingin. Ia melihat pipiku yang memerah dan tangan Sheila yang masih terangkat di udara, langsung menyadarkannya pada kekacauan yang baru saja terjadi. "Sheila, apa-apaan kamu ini?" teriak Mas Masur dengan napas memburu, berusaha menahan lengan adiknya dengan raut wajah panik yang tak bisa disembunyikan. "Mas Masur, jangan membela pembantu ini lagi," potong Sheila cepat sambil menepis kasar tangan kakaknya, matanya melotot tajam penuh kebencian. "Dia itu cuma benalu yang tidak tahu diri di keluarga kita. Aku cuma memberi dia pelajaran agar tahu tempatnya dan tidak berlagak seperti nyonya besar di pesta pernikahanku." Sheila mengangkat dagunya tinggi-tinggi, merasa yakin bahwa seluruh keluarga akan berada di pihaknya seperti biasa. "Ibu mertuaku, Nyonya Rina, berjalan anggun menghampiri kami dengan gaun kebaya mewahnya yang dipenuhi paet emas. Bukannya menanyakan keadaanku atau menegur putri kesayangannya yang baru saja melakukan tindakan penganiayaan di muka umum, ia justru menatapku dengan pandangan penuh celaan. "Masur, lepaskan adikmu." "Sheila, benar. Kirana ini dari tadi hanya berdiri saja tanpa mau membantu melayani tamu VIP. Sudah dibiarkan ikut acara mahal, bukannya tahu diri malah bikin malu," tegas ibu mertuaku tanpa beban. Aku menatap satu persatu wajah keluarga suamiku yang berdiri mengelilingiku dengan tatapan jijik dan merendahkan. Mas Masur tampak serba salah. Ia menggenggam jemariku dengan gemetar, tetapi bibirnya terkunci rapat, tak berani menentang amarah ibu dan adiknya di depan kerumunan pengusaha ternama. Ketakutan Mas Masur untuk kehilangan fasilitas dan uang saku keluarga membuat ketegasannya sebagai seorang suami lenyap seketika. "Kalian benar-benar yakin aku ini cuma seorang pembantu yang menumpang hidup di keluarga kalian?" tanyaku dengan suara yang sangat tenang, begitu lembut namun memiliki daya gema yang menembus keheningan ballroom. Aku melepaskan genggaman tangan Mas Masur secara perlahan tapi pasti, menegakkan bahuku, dan merapikan lipatan pashmina silk di dadaku dengan gerakan yang sangat anggun. Sheila tertawa sinis, merapikan perhiasan emas di lengannya dengan gaya sombong. "Lalu kamu pikir kamu siapa, Kirana? Kamu cuma perempuan kampungan berhijab yang kebetulan dinikahi Mas Masur. Semua baju bagus yang kamu pakai, makanan yang kamu makan, bahkan acara pesta pernikahan mewah malam ini, semuanya dibiarkan dan dibiayai oleh kekayaan keluarga kami." Pekiknya bangga di hadapan para tamu yang mulai berbisik-bisik. Aku mengambil satu langkah maju, mendekati Sheila yang refleks tersentak mundur. Senyum tipisku semakin melebar, memancarkan wibawa dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dari diriku. "Kemewahan yang kamu pamerkan malam ini, gedung hotel bintang 5 ini, catering mewah, hingga gaun yang kamu kenakan itu, kamu benar-benar percaya semua ini berasal dari uang keluargamu?" tanyaku, memberi jeda pada setiap kata yang keluar dari bibirku. Sebelum Sheila atau ibu mertuaku sempat membalas ucapan tersebut, tiba-tiba pintu utama ballroom terbuka lebar.
Belasan pria bersetelan jas hitam elegan melangkah masuk dengan barisan yang sangat rapi dan presisi. Di posisi paling depan, berjalan seorang pria paruh baya berwibawa yang mengenakan kacamata berbingkai emas, memegang sebuah map kulit hitam tebal. Kehadiran mereka yang mendadak membuat para tamu undangan yang terdiri dari pejabat dan konglomerat papan atas langsung menahan napas karena mengenali siapa sosok tersebut. Pria itu adalah Pak Ridwan, CEO dari Aruna Nusantara Group, konglomerasi bisnis terbesar di negara ini yang menguasai jaringan hotel bintang 5, properti, dan perbankan utama. Ibu mertuaku dan Sheila yang mengenali Pak Ridwan langsung menyunggingkan senyum lebar, mengira bahwa pimpinan tertinggi pemilik gedung ini datang khusus untuk memberikan ucapan selamat atas pernikahan Sheila dengan putra seorang pengusaha lokal. Ibu mertuaku bahkan bergegas melangkah maju untuk menyambutnya dengan wajah penuh kebanggaan. Pak Ridwan, sebuah kehormatan besar Anda bersedia hadir di pesta pernikahan putri saya. Sapa ibu mertuaku dengan suara yang dibuat-buat semewah mungkin, mengulurkan tangannya. Namun, Pak Ridwan sama sekali tidak menatap ibu mertuaku. Pria parubaya itu berjalan melewati ibu mertuaku dan Sheila begitu saja, membelah kerumunan, lalu membungkukkan badannya dengan sangat hormat tepat 90 derajat di hadapanku. Selamat malam, Komisaris Utama Kirana Aruna. Kami telah menyiapkan dokumen pembatalan seluruh sponsor dan penyegelan gedung ini sesuai dengan perintah Anda. Seluruh ruangan ballroom yang tadinya riuh oleh bisik-bisik para tamu seketika hening total, seolah udara di dalam gedung mewah itu dihisap habis dalam hitungan detik. Ibu mertuaku membeku dengan tangan yang masih terulur di udara, wajahnya yang penuh riasan tebal berubah pucat pasi seperti kertas. Sheila berdiri terpaku dengan bibir menganga lebar, matanya melotot tidak percaya menatap pria paling berpengaruh di industri properti tanah air itu justru membungkuk sangat takzim di hadapanku. Pak Ridwan? Anda pasti salah orang. Seru Sheila dengan suara sumbang yang gemetar, mencoba tertawa meski nada suaranya dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Ia menunjuk wajahku dengan jari yang kini bergetar hebat, memandang pria berjas mahal itu dengan tatapan kebingungan. Wanita berhijab di depan Anda ini cuma Kirana, istri dari kakak saya. Dia cuma menantu miskin dan pembantu di rumah kami, bukan komisaris utama yang Anda sebutkan. Pak Ridwan perlahan menghentikan posisinya yang membungkuk, lalu berbalik menatap Sheila dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh penghinaan. Jaga mulut Anda, nyonya muda. Tegas Pak Ridwan dengan suara berat yang menggelegar melalui pengeras suara ruangan, membuat seluruh tamu terperanjat. Wanita yang baru saja Anda hina dan Anda tampar ini adalah Ibu Kirana Aruna, pemilik tunggal 90% saham Aruna Nusantara Group sekaligus pemilik sah dari Hotel Bintang 5 tempat Anda berdiri saat ini. Pernyataan tegas dari Pak Ridwan bagaikan petir yang menyambar di tengah malam yang cerah, menggelegarkan seluruh isi ballroom hotel. Para tamu undangan dari kalangan pejabat dan konglomerat papan atas langsung riuh rendah, saling bertukar pandang dengan ekspresi syok yang luar biasa. Beberapa pengusaha kaya yang tadinya memandang sebelah mata padaku kini tertunduk malu, menyadari bahwa sosok yang selama ini mereka anggap wanita biasa, adalah penguasa ekonomi tertinggi di negara ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Masur, katakan pada ibu kalau ini semua cuma mimpi. Pekik ibu mertuaku histeris, tubuhnya yang terbalut kebaya mewah tampak goyah, hingga harus berpegangan pada pilar terdekat. Wajah cantiknya yang selalu dihiasi kesombongan kini dipenuhi keringat dingin yang mengucur deras. Ia menatap putranya dengan pandangan meminta kepastian, berharap ada kebohongan di balik kenyataan pahit yang baru saja meruntuhkan martabat keluarganya. Mas Masur hanya bisa tertunduk dalam-dalam, menggigit bibirnya hingga memutih tanpa mampu mengucapkan satu kata pun untuk membela ibunya.
Sebagai pria yang selama 3 tahun ini menikmati fasilitas dari jaringan bisnisku, tanpa menyadari struktur pemilik saham yang sebenarnya, ia tahu betul bahwa kekuasaan Pak Ridwan tidak pernah main-main. Rasa bersalah dan penyesalan mendalam tampak jelas memancar dari raut wajah suamiku yang kini menyadari betapa bodohnya ia telah membiarkan keluarganya menginjak-injak diriku. Aku melangkah pelan mendekati Pak Ridwan, mengambil map kulit hitam tebal dari tangannya dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Tatapan mataku yang lembut kini memancarkan aura kepemimpinan yang dingin dan tak tersentuh, membuat Sheila refleks melangkah mundur hingga tumit sepatu hak tingginya tersandung gaun mewahnya sendiri. Terima kasih, Pak Ridwan. Apakah semua persiapan penyegelan dan penarikan aset sudah selesai diproses oleh tim hukum kita? Tanyaku singkat. Sudah sepenuhnya siap, Ibu Komisaris Utama, jawab Pak Ridwan dengan nada penuh rasa hormat. Atas perintah Anda 5 menit yang lalu, seluruh dana sponsor sebesar 15 miliar rupiah untuk perayaan pernikahan ini telah kami bekukan. Selain itu, surat pembatalan sewa ballroom dan pembekuan rekening atas nama keluarga Bapak Masur sudah ditandatangani oleh Dewan Direksi. Sheila mendadak berteriak histeris, memegangi kepalanya dengan kedua tangan saat menyadari gaun pesta, dekorasi bunga impor, hingga hidangan mewah di atas meja semuanya menjadi beban utang yang sangat fantastis. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Kirana. Ini hari pernikahanku. Kamu sengaja ingin menghancurkan hidupku dan mempermalukan keluarga kami di depan semua orang. Jeritnya dengan derai air mata yang merusak riasan tebal di wajahnya. Aku berjalan mendekati Sheila, menghentikan langkahku tepat di hadapannya yang kini merintih kesakitan menahan rasa malu dan kepanikan. Aku menundukkan sedikit kepalaku, menatap lurus ke dalam matanya yang dipenuhi ketakutan luar biasa. Aku tidak pernah menghancurkan hidupmu, Sheila. Kamu sendiri yang menghancurkannya saat tanganmu melayang ke pipiku dan teriak kepadamu menganggapku sebagai seorang pembantu, bisikku dengan suara pelan namun terasa sangat tajam meramahi jiwanya. Kirana, tolong maafkan ibu, nak. Ibu mertuaku tiba-tiba berlutut di lantai yang dilapisi karpet merah mahal, memegang ujung gaun Dusty Rose yang kukenakan dengan tangan bergetar. Kesombongannya runtuh seketika, digantikan oleh wajah seorang wanita tua yang ketakutan akan kemiskinan dan kehancuran nama baik keluarganya. Ibu mengaku salah, ibu tidak tahu kalau kamu adalah orang hebat. Tolong selamatkan nama keluarga kita malam ini, Kirana. Aku melangkah mundur secara perlahan, melepaskan cengkeraman tangan ibu mertuaku dari ujung gaun busana muslimahku dengan penuh keanggunan. Senyum tipis yang dingin kembali tersungging di bibirku saat melihat keluarga yang dulu begitu angkuh kini bersimpuh di kakiku di hadapan ratusan pasang mata. Pesta ini sudah berakhir, Nyonya Rina. Dan peranku sebagai menantu yang penurut di rumah kalian juga resmi berakhir detik ini. Tepuk tangan riuh tiba-tiba terdengar dari beberapa sudut ballroom, berasal dari para pengusaha kawakan yang selama ini mengagumi kepemimpinan Aruna Nusantara Group. Mereka menatap keluarga suamiku dengan pandangan jijik dan cemoohan yang sangat terbuka, merasa puas melihat keangkuhan keluarga kaya mendadak itu hancur berantakan dalam sekejap. Sheila semakin histeris, menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat menyadari bahwa seluruh tamu undangan papan atas kini menyaksikan kejatuhannya dengan penuh kebahagiaan. Masur, kenapa kamu cuma diam saja? Jerit ibu mertuaku sambil berusaha berdiri dari posisinya yang berlutut, menarik-narik lengan jas suamiku dengan wajah yang sudah sangat semrawut oleh air mata. Bujuk istrimu ini, Masur. Katakan padanya untuk tidak gila. Bagaimana mungkin kita membayar semua biaya hotel dan vendor ini kalau rekening keluarga kita dibekukan? Suara histerisnya menggema di antara pilar-pilar tinggi,
namun tak ada satupun tamu yang merasa kasihan. Mas Masur menatapku dengan mata yang memerah dan berkaca-kaca, melangkah mendekatiku dengan tubuh yang bergetar hebat karena rasa malu yang amat sangat. "Kirana, tolong jangan seperti ini," bisiknya dengan suara yang serak dan hampir tak terdengar. "Aku tahu keluarga kita, ibuku dan adikku, sudah sangat keterlaluan padamu selama ini. Tapi tolong, jangan permalukan kami di depan seluruh relasi bisnisku seperti ini. Bicara baik-baik di rumah, aku mohon." Aku menatap pria yang telah menemaniku selama 3 tahun ini dengan pandangan yang dingin dan penuh kekecewaan yang telah mencapai puncaknya. "Bicara baik-baik di rumah, Mas?" tanyaku dengan nada datar tanpa intonasi marah sedikit pun. "Selama 3 tahun aku diam saat ibumu menyuruhku membersihkan seluruh rumah sendirian. Aku diam saat adikmu menganggapku tak lebih dari seorang pelayan yang bisa dimaki kapan saja. Di mana dirimu saat mereka memperlakukanku seperti itu, Mas? Kamu cuma diam dan menyuruhku untuk bersabar demi menjaga perasaan keluargamu." Mas Masur bungkam seketika, kata-katanya tertahan di tenggorokan saat ingatan tentang perlakuan tak adil keluarganya padaku berputar kembali di benaknya. Ia menundukkan kepala sangat dalam, tak sanggup menatap mataku yang dipenuhi ketegasan seorang pimpinan besar. Kelemahan suamiku yang selalu memilih aman di hadapan ibu dan adiknya kini menjadi alasan utama mengapa pernikahan kami harus berakhir di tempat yang sangat megah ini. Pak Ridwan kemudian melangkah maju, memberikan instruksi kepada belasan petugas keamanan berseragam rapi yang berdiri di belakangnya. "Lakukan penertiban sekarang. Kosongkan ballroom ini dalam waktu 15 menit. Semua aset catering, dekorasi, dan fasilitas hotel atas nama pembukuan acara ini harus segera dihentikan pengoperasiannya." Suara tegas Pak Ridwan membuat para staf hotel langsung bergerak cepat mematikan sebagian lampu kristal dan menghentikan alunan musik. Suasana ballroom yang tadinya terang benderang mendadak menjadi redup dan dingin, menciptakan kesan mencekam bagi keluarga mertuaku. Para tamu undangan mulai melangkah keluar dengan tertib, beberapa di antaranya sengaja melewati Sheila sambil melempar tatapan cemooh dan tawa kecil yang menyindir. Sheila yang tidak kuat menahan malu akhirnya jatuh terduduk di atas panggung. Gaun merah mewahnya kini tampak kusut dan menyedihkan di atas karpet yang mulai dibersihkan. Suami baru Sheila, seorang pria muda yang tadinya bangga bisa menikahi keluarga terpandang, berjalan cepat menghampiri Sheila dengan wajah penuh amarah. Bukannya menenangkan istrinya yang sedang menangis tersedu-sedu, pria itu justru melepaskan cincin kawin di jarinya dan melemparkannya ke hadapan Sheila. "Keluarga penipu. Kamu bilang keluargamu kaya raya dan punya saham di mana-mana. Ternyata kalian cuma benalu yang hidup dari uang kakak iparmu. Pernikahan ini batal." Teriak pria itu lalu berbalik pergi meninggalkan Sheila yang makin histeris. "Mas, jangan pergi, Mas," jerit Sheila meratapi kepergian suaminya yang baru saja menguncinya dalam kehancuran total di malam pernikahan mereka sendiri. Pemandangan itu sungguh tragis, sebuah karma instan yang terbayar lunas hanya dalam hitungan menit setelah tamparan keras yang mendarat di pipiku. Namun, tak ada sedikit pun rasa iba di dalam dadaku, mereka sendiri yang menanam benih kesombongan ini. Ibu mertuaku berlari menghampiri Pak Ridwan, memohon-mohon dengan wajah penuh air mata dan napas yang memburu ketakutan. "Pak Ridwan, tolong beri kami waktu. Kami akan bayar semua tagihan ini. Jangan segel rekening kami, saya mohon. Bagaimana kami bisa hidup kalau semua uang kami dibekukan?" Tangisnya tanpa peduli lagi pada harga diri yang selama ini ia agung-agungkan di depan para tetangga dan kerabat. Pak Ridwan menatap wanita tua itu dengan pandangan datar tanpa simpati.
Semua rekening atas nama keluarga Anda dibekukan karena dana di dalamnya berasal dari dividen atas nama Ibu Kirana yang selama ini Anda salah gunakan melalui kuasa hukum suaminya. Mulai malam ini, seluruh hak akses keuangan dan aset properti rumah yang Anda tempati disita oleh tim legal Aruna Nusantara Group. Aku merapikan kembali pashmina silk di dadaku, menatap keluarga suamiku untuk terakhir kalinya dengan senyum tipis yang anggun dan dingin. Aku berbalik arah, melangkah mantap di atas karpet merah menuju pintu keluar ballroom yang terbuka lebar, dikawal oleh Pak Ridwan dan barisan pengawal pribadi. Meninggalkan Sheila yang melambaikan tangan memohon ampun di lantai, ibu mertua yang pingsan karena syok, dan suamiku yang berdiri membeku meratapi penyesalan terbesarnya. Langkah kakiku yang dibalut sepatu hak tinggi berwarna senada dengan gaun Dusty Roseku terdengar begitu konstan dan mantap membelah koridor hotel yang megah. Di belakangku, Pak Ridwan beserta jajaran pengawal pribadi berjalan mengekor dengan kesiagaan penuh, menjaga jarak aman agar tidak mengganggu ketenanganku. Malam yang tadinya dingin dan penuh tekanan kini berganti menjadi aura kemenangan yang tak terbendung, saat lampu-lampu LED di sepanjang selasar menampilkan lambang Aruna Nusantara Group. Begitu sampai di area lobi utama yang beratap tinggi, sebuah mobil sedan mewah hitam keluaran terbaru sudah terparkir rapi tepat di depan pintu kaca otomatis. Sopir pribadi berjas rapi bergegas keluar, membukakan pintu belakang dengan gerakan membungkuk yang penuh rasa hormat. Sebelum masuk ke dalam kendaraan, aku sempat menghentikan langkahku sejenak, membalikkan badan untuk melihat ke arah lift khusus VIP yang baru saja terbuka di area selasar utama. Mas Masur tampak berlari keluar dari lift tersebut dengan napas terengah-engah dan raut wajah yang hancur berantakan. Jas mewahnya kini tampak kusut, sementara matanya yang sembab menatapku dengan keputusasaan yang begitu dalam dari kejauhan. "Kirana! Tolong tunggu, Kirana!" Teriaknya memecah kesunyian area lobi Hotel Bintang 5 tersebut, mengabaikan pandangan heran dari para staf dan tamu hotel yang berada di sekitar area resepsionis. Langkah kaki Mas Masur tertahan seketika saat 4 orang pengawal pribadiku membentuk barisan barikade yang kokoh di depan pintu masuk lobi. Mereka berdiri tegap dengan pandangan dingin, merintangi jalan suamiku agar tidak bisa mendekati area tempatku berdiri. "Maaf, Pak Masur. Anda tidak diperkenankan mendekati Ibu Komisaris Utama tanpa janji resmi," tegas salah satu pengawal berpakaian jas hitam dengan suara yang sangat berwibawa. "Kirana, aku ini suamimu," jerit Mas Masur dari balik barikade pengawal, suaranya terdengar begitu parau dan bergetar menahan tangis penyesalan. "Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku janji akan membawa ibu dan Sheila meminta maaf di hadapanmu. Tolong jangan tinggalkan aku seperti ini, Kirana. Pria yang selama 3 tahun ini aku patuhi dan aku layani dengan penuh kesabaran itu kini tampak begitu kerdil dan tak berdaya." Aku memandangnya lurus dari kejauhan, merapikan pashmina silk di dadaku dengan jemari yang sangat tenang tanpa ada sedikit pun getaran emosi. "Status suami itu sudah kehilangan maknanya saat kamu membiarkan tangan adikmu mendarat di pipiku tanpa perlindungan sedikit pun dari dirimu, Mas," ucapku dengan nada suara yang sangat dingin namun bergema jelas hingga ke telinganya. "Pernikahan kita dibangun di atas kebohongan dan kesombongan keluargamu, dan malam ini semuanya sudah berakhir." Pak Ridwan yang berdiri di sampingku kemudian menyodorkan sebuah pulpen eksklusif berujung emas beserta sebuah dokumen tebal berbahasa hukum dari dalam tas kulitnya. "Ibu Komisaris, ini adalah berkas gugatan cerai resmi dan pembatalan hak kuasa atas seluruh dana bulanan yang selama ini dialirkan ke rekening Bapak Masur. Tim kuasa hukum kita telah menyelesaikannya sesuai dengan instruksi Anda," ujar Pak Ridwan dengan nada penuh kesiagaan. Tanpa ragu sedikit pun,
Aku mengambil pulpen tersebut dan membubuhi tanda tanganku di atas lembar kertas putih bermeterai itu. Goresan tinta hitam itu menjadi simbol lahirnya kembali sosok Kirana Aruna yang tegas, mandiri, dan tak lagi bisa diintimidasi oleh siapapun. Aku menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada Pak Ridwan yang menerimanya dengan anggukan penuh penegasan. Serahkan salinan dokumen ini kepada Masur malam ini juga, Pak Ridwan, perintahku tegas sambil menatap lurus ke arah pria yang masih tertahan di balik barikade pengawal tersebut. Pastikan besok pagi seluruh aset rumah mewah yang ditinggali oleh ibu mertua dan Sheila sudah dikosongkan dan dipasang garis penyegelan oleh tim hukum perusahaan kita. Tidak ada toleransi sedikit pun untuk orang-orang yang hanya bisa memanfaatkan kebaikan orang lain. Mas Masur yang melihat proses penandatanganan dokumen tersebut dari kejauhan, seketika lemas hingga jatuh berlutut di atas lantai marmer lobi yang mengilap. Ia memegangi dadanya yang terasa sesak, menyadari bahwa janji manis, kemewahan, dan posisi nyamannya selama ini telah lenyap berganti menjadi beban utang dan kehancuran total akibat kesombongan keluarganya sendiri. Air matanya menetes meratapi kebodohan dirinya yang telah menyia-siakan seorang wanita luar biasa. Aku berbalik membelakangi bayangan suamiku yang meratapi kejatuhannya, lalu melangkah anggun memasuki kabin penumpang sedan mewah yang hangat dan harum. Pintu kendaraan berdesain elegan itu tertutup rapat dengan dentuman halus, mengisolasi diriku dari seluruh keriuhan dan drama kekacauan pesta di Hotel Bintang 5 tersebut. Mesin kendaraan berputar halus, membawa mobil meluncur mulus meninggalkan pelataran hotel menuju jalan raya Jakarta yang penuh lampu malam. Di dalam kabin mobil yang hening, aku menyandarkan punggungku pada sandaran kulit yang empuk, menyentuh pelan pipi kananku yang masih sedikit hangat akibat tamparan Sheila. Sebuah senyum tipis yang penuh kemenangan kembali terkembang di bibirku saat melihat pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Malam ini, aku telah membuktikan bahwa kesederhanaan dan ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan senjata paling mematikan untuk meruntuhkan kesombongan orang-orang yang merasa paling berkuasa. Sinar matahari pagi menyeruak di antara tirai kaca kantor pusat Aruna Nusantara Group yang menjulang tinggi di kawasan Sudirman. Dari lantai paling atas gedung pencakar langit ini, pemandangan lanskap kota Jakarta membentang luas di bawah kakiku. Pagi ini, aku tidak lagi mengenakan gaun Dusty Rose yang semalam terkena noda drama keluarga mertuaku, melainkan setelan busana muslimah formal yang sangat elegan dengan paduan blazer lavender bernuansa modern. Pashmina silk berwarna senada terpasang rapi mengelilingi leher hingga menutupi dadaku, memancarkan wibawa penuh dari seorang pemimpin tertinggi konglomerasi bisnis. Pintu ruang kerja utamaku ketuk pelan sebelum Pak Ridwan melangkah masuk dengan memegang sebuah tablet digital dan beberapa berkas fisik. Pria paruh baya itu membungkuk sopan sebelum berdiri di hadapan meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni berukir mewah. "Selamat pagi, Ibu Komisaris Utama Kirana," sapanya dengan nada sangat hormat. "Saya ingin melaporkan perkembangan situasi terkini terkait eksekusi instruksi Anda sejak semalam." "Silakan, Pak Ridwan. Bagaimana kondisi pergerakan tim legal dan penanganan aset di lapangan?" Tanyaku dengan suara tenang sembari menyesap teh hangat dari cangkir porselen putih di tanganku. Raut wajahku sama sekali tidak memperlihatkan kelelahan meski peristiwa semalam sempat memancing emosiku. Di balik ketenangan wajahku yang manis, fokus utama pikiran kini sepenuhnya tertuju pada penataan kembali arah kebijakan Aruna Nusantara Group tanpa ada lagi beban dari masa lalu. Pak Ridwan mengusap layar tabletnya sebentar lalu membacakan laporan secara mendetail kepada saya. Pukul 6 pagi tadi, tim hukum didampingi petugas keamanan resmi telah memasang garis penyegelan pada rumah mewah yang selama ini ditempati oleh Ibu Rina dan keluarga Bapak Masur di kawasan Menteng.
Seluruh rekening bank atas nama Ibu Rina dan Sheila telah dibekukan total oleh pihak otoritas perbankan sesuai dengan bukti penyalahgunaan dana perusahaan yang berhasil kita kumpulkan. Aku mengangguk pelan menyimak laporan profesional dari pria kepercayaan almarhum ayahku tersebut. Bagaimana dengan respons mereka saat proses penyegelan berlangsung di lokasi? Tanyaku singkat, membayangkan bagaimana runtuhnya tembok keangkuhan yang selama 3 tahun ini dibangun oleh ibu mertua dan adik iparku dengan uang hasil keringat orang lain. Terjadi kepanikan luar biasa di lokasi, Bu Kirana, jawab Pak Ridwan dengan nada datar tanpa simpati. Ibu Rina mencoba menolak petugas sambil berteriak histeris di depan para tetangga kompleks, sementara Sheila menangis meraung-raung saat barang-barang mewah dan gaun-gaun mahalnya disita sebagai jaminan pembayaran ganti rugi pembatalan sewa ballroom hotel. Mereka kini benar-benar tidak memiliki akses ke 1 rupiah pun aset milik perusahaan. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibirku mendengar kenyataan tersebut. Kehancuran yang mereka alami pagi ini bukanlah sebuah bentuk kekejaman dari pihakku, melainkan sebuah bentuk keadilan hukum atas perbuatan serakah dan penghinaan yang telah mereka lakukan secara konsisten. Selama 3 tahun aku memilih diam dan mengalah, mereka justru menganggap kesederhanaan tersebut sebagai kelemahan yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Lalu bagaimana dengan Masur? Tanyaku lagi, menyebut nama pria yang secara hukum masih berstatus sebagai suamiku, hingga proses persidangan perceraian kami ketuk palu di pengadilan kelak. Ada sedikit rasa hening di dalam dada saat mengingat bagaimana pria itu dulu bersumpah untuk melindungiku, namun pada akhirnya gagal total mempertahankan martabat istrinya sendiri di depan adiknya. Bapak Masur mendatangi area gedung ini sejak pukul 7 pagi tadi, Ibu, terang Pak Ridwan sambil menunjukkan rekaman kamera pengawas melalui layar tabletnya. Di layar kaca tersebut, tampak Mas Masur berdiri lunglai di pelataran luar gedung dengan kemeja yang kusut dan wajah yang sangat sembab. Petugas keamanan kita di lantai dasar menahan keberadaannya sesuai dengan arahan Anda untuk tidak memberikan izin masuk tanpa prosedur resmi. Aku memandang layar monitor tersebut dengan tatapan yang sangat dingin dan tanpa keraguan sedikit pun. Mas Masur tampak beberapa kali memohon kepada petugas pos depan, mencoba menelepon ponselku yang nomornya sudah kublokir permanen sejak semalam. Ketidaktegasan suamiku di masa lalu kini berbuah pahit. Ia harus membayar mahal rasa takutnya pada sang ibu dengan kehilangan wanita yang pernah sangat tulus mencintainya. Biarkan dia berdiri di sana sampai dia menyadari bahwa keputusanku sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Perintahku tegas sambil menutup dokumen laporan di atas meja. Pak Ridwan, pastikan jadwal pertemuan dengan seluruh dewan direksi siang ini berjalan sesuai rencana. Kita akan membahas ekspansi jaringan hotel baru di Bali dan Singapura. Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi gangguan personal yang menghambat kemajuan Aruna Nusantara Group. Baik, Ibu Komisaris Utama. Semua persiapan rapat dewan direksi sudah selesai 100%. Jawab Pak Ridwan dengan tundukan kepala yang sangat patuh sebelum melangkah mundur meninggalkan ruangan. Aku berbalik kembali menghadap jendela kaca raksasa, menatap megahnya Cakrawala Jakarta yang membentang di hadapanku. Masa lalu sebagai menantu penurut dan pembantu di mata keluarga mertuaku telah runtuh sepenuhnya, berganti menjadi kejayaan mutlak dari seorang Kirana Aruna. Tepat pukul 2 siang, pintu ruang rapat utama di lantai tertinggi gedung Aruna Nusantara Group terbuka lebar. Belasan jajaran direksi, komisaris senior, dan investor asing sudah duduk rapi mengelilingi meja oval raksasa berbahan kayu mahoni yang sangat mewah. Begitu aku melangkah masuk dengan balutan busana muslimah lavender yang elegan dan pashmina sil senada, seluruh peserta rapat langsung berdiri tegap dan memberikan penghormatan penuh.
Tidak ada lagi pandangan merendahkan atau ucapan menghina seperti yang biasa kudapatkan di rumah keluarga suamiku. Di sini, aku adalah penguasa mutlak yang memegang kendali atas ribuan roda bisnis. Rapat berjalan sangat intens selama 2 jam penuh, membahas proyek pembangunan resor mewah bintang 5 di Bali dan akuisisi jaringan hotel internasional di Singapura. Dengan suara yang sangat tenang namun tegas, aku memaparkan analisis finansial serta arah strategis perusahaan tanpa ada satupun direktur senior yang berani menyanggah. Wibawa dan kecerdasan bisnis yang kupelajari langsung dari almarhum ayahku kini memancar sempurna, membungkam segala keraguan dan membuktikan bahwa kepemimpinanku di Aruna Nusantara Group adalah sesuatu yang tak tertandingi. Semua rencana ekspansi untuk kuartal ini resmi disetujui. Ucapku mantap sambil membubuhi tanda tangan pada lembar pengesahan proyek di hadapan para direksi. Tepuk tangan riuh seketika memenuhi ruang rapat yang megah tersebut, menandai suksesnya agenda besar hari ini. Namun, di tengah atmosfer keberhasilan tersebut, Pak Ridwan berjalan mendekat ke kursi utamaku dengan raut wajah yang sedikit cemas, membisikkan sebuah informasi penting di samping telingaku. Ibu Komisaris, ada keributan kecil di area lobi utama lantai dasar, bisik Pak Ridwan dengan nada sangat halus agar tidak mengganggu para peserta rapat lainnya. Ibu Rina dan Sheila nekat menerobos masuk melalui pintu belakang catering. Mereka menangis histeris di depan para tamu dan karyawan, menuntut untuk bertemu langsung dengan Anda. Petugas keamanan sedang berusaha menertibkan mereka, tetapi Ibu Rina mengancam akan membuat kehebohan di media jika tidak dipertemukan dengan Anda. Aku menarik napas pelan, merapikan pashmina sil di dadaku dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Senyum tipis yang dingin kembali tersungging di bibirku, rupanya rasa malu dan kemiskinan yang mendadak menyerang telah membuat ibu mertua dan adik iparku benar-benar kehilangan akal sehat mereka. Tidak perlu memanggil polisi untuk menyeret mereka keluar, Pak Ridwan. Biarkan mereka menunggu di ruang tamu VIP lantai dasar. Aku sendiri yang akan menemui mereka dan menyelesaikan sandiwara murahan ini untuk selamanya. 10 menit kemudian, aku melangkah anggun memasuki ruang tamu VIP lantai dasar yang terisolasi dengan dinding kaca tebal. Di dalam ruangan tersebut, suasana tampak sangat kontras. Ibu Rina dan Sheila duduk di sofa kulit mahal dengan penampilan yang sangat menyedihkan dan berantakan. Tidak ada lagi gaun merah berpaling payet mewah atau perhiasan emas bertumpuk yang dulu selalu dibanggakan Sheila. Ia kini hanya mengenakan pakaian biasa yang kusut, dengan riasan wajah yang luntur akibat air mata yang mengering. Begitu melihat keberadaanku di ambang pintu, Ibu Rina langsung bangkit berdiri dan berlari menghampiriku dengan raut wajah yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Ibu mertuaku yang dulu selalu menatapku dengan pandangan jijik kini bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, mencoba menggapai ujung gaun muslimahku dengan tangan yang bergetar hebat. "Kirana, maafkan ibu, nak. Tolong kasihanilah kami," ratapnya dengan suara serak yang memilukan hati. "Ibu dan Sheila sekarang tidak punya tempat tinggal lagi, Kirana," lanjut Ibu Rina dengan derai air mata yang terus mengucur basah di pipinya yang keriput. "Rumah kita disegel, semua rekening dibekukan, dan semua perhiasan disita. Kami bahkan tidak punya uang untuk membeli makanan hari ini. Tolong cabut pembekuan itu, nak. Bagaimanapun juga, ibu ini orang tuamu dan Sheila ini adikmu." Kesombongan seorang wanita kaya mendadak yang dulu selalu merendahkan orang lain kini telah sirna tanpa bekas. Sheila yang berada di belakang ibunya turut merangkak mendekat, wajah cantiknya yang dulu angkuh kini tampak pucat dan mengibaskan rasa malu yang tersisa. "Kak Kirana, tolong maafkan Sheila," tangisnya terisak-isak, memegangi kedua tangannya di depan dada seolah memohon belas kasihan dari seorang ratu. "Sheila mengaku bersalah.
Sheila yang bodoh dan buta karena iri pada kakak. Tolong jangan hancurkan hidup Sheila seperti ini, Kak. Sheila tidak mau hidup miskin dan terlunta-lunta di jalanan. Aku berdiri tegap di hadapan mereka berdua, menatap dua sosok yang dulu begitu perkasa mengintimidasi diriku di rumah suamiku sendiri. Tidak ada rasa dendam membara di dalam dadaku, hanya ada keheningan dan kekecewaan yang sangat dalam atas keserakahan manusia. Kalian baru memanggilku nak dan kakak setelah semua fasilitas dan uang milikku kutarik kembali? Tanyaku dengan suara yang begitu halus, dingin, dan menembus ke dalam sanubari mereka. Selama 3 tahun aku tinggal di rumah kalian, tak pernah satu kali pun kalian menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Lanjutku sambil mengambil satu langkah mundur, melepaskan jangkauan tangan Ibu Rina dari sepatuku. Kalian memperlakukanku lebih rendah dari seorang pelayan, memaki kesederhanaanku, dan puncaknya adalah tamparan keras di depan ratusan tamu semalam. Apakah saat melayangkan tamparan itu, Sheila pernah berpikir bahwa aku adalah seorang manusia yang punya harga diri? Sheila terdiam membisu, tangisannya tertahan di tenggorokan saat ingatan akan aksinya yang kasar semalam kembali membayangi pikirannya. Sebelum mereka sempat membalas ucapan tersebut, pintu ruang VIP terbuka dan Mas Masur melangkah masuk dengan tubuh yang kurus dan mata yang sembab. Pria yang masih menjadi suamiku itu memandang ibu dan adiknya dengan tatapan penuh penyesalan, menyadari bahwa kehancuran total keluarga mereka adalah buah dari benih keangkuhan yang mereka tanam sendiri selama ini. Mas Masur melangkah mendekat dengan tubuh yang tampak begitu lesu dan gemetar, memandang ibu dan adiknya yang masih bersimpuh meratapi nasib di lantai marmer. Kehadiran suamiku di ruangan VIP itu tidak lagi membawa ketegasan seorang kepala rumah tangga, melainkan bayangan seorang pria yang hancur akibat ketakutannya sendiri dalam mengambil sikap di masa lalu. Ia menatapku dengan mata merah yang dipenuhi duka dan penyesalan mendalam, seolah ingin merengkuh kembali waktu 3 tahun yang telah terbuang sia-sia dalam kebohongan. Ibu, Sheila, berhentilah memohon dengan cara seperti ini, ucap Mas Masur dengan suara serak yang hampir tak terdengar, berusaha menarik bahu ibunya agar bangkit berdiri dari lantai. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Selama 3 tahun ini kita telah sangat zalim kepada Kirana, menginjak-injak kebaikannya, dan menganggap kesederhanaannya sebagai sebuah kelemahan yang bisa kita hina sesuka hati. Masur, kenapa kamu malah membelanya di saat kita tidak punya apa-apa lagi? Jerit Ibu Rina dengan suara histeris, menepis kasar tangan putranya dengan raut wajah yang penuh kepanikan. Dia itu istrimu. Dia punya kewajiban untuk berbakti padamu dan menolong keluarga kita. Bagaimana mungkin kamu biarkan istrimu sendiri membiarkan ibumu tidur di jalanan tanpa uang sepeser pun? Kesadaran Ibu Rina seolah belum sepenuhnya pulih dari kenyataan bahwa kekuasaan keuangan kini tak lagi berada di tangan anak laki-lakinya. Aku menatap pemandangan di hadapanku dengan dingin, merapikan pashmina silk lavender di dadaku agar tetap tertutup rapi dan sopan. Kewajiban seorang istri adalah menghormati suami yang mampu menjadi pelindung dan pemimpin yang adil dalam rumah tangga, Nyonya Rina. Potongku dengan nada yang sangat tegas dan jernih, membuat teriakan Ibu Rina seketika terhenti. Namun, ketika seorang suami membiarkan istrinya dihina, dijadikan pelayan, dan ditampar di depan umum demi menyenangkan keluarganya, maka kewajiban itu runtuh bersamaan dengan hilangnya kehormatan suami tersebut. Mas Masur memegang dadanya yang terasa begitu sesak, menundukkan kepala sangat dalam hingga air matanya menetes jatuh menembus karpet. Kata-kataku bagaikan sembilu yang menusuk tepat di pusat penyesalannya, mengingatkan betapa seringnya ia meminta aku untuk bersabar dan mengalah setiap kali ibu atau adiknya melontarkan kata-kata kasar kepadaku.
Ketidakberaniannya untuk membela sang istri demi menjaga kenyamanan fasilitas dari keluarganya kini menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Sheila mendongak, menatap wajahku yang tetap tenang tanpa celah sedikit pun dengan pandangan penuh rasa takut. "Kak Kirana, tolong cabut laporan dan pembatalan sponsor itu," rintih Sheila terisak-isak, memegangi ujung celana kain yang kukenakan dengan jemari yang gemetar. "Keluarga mantan suamiku menuntut ganti rugi ratusan juta karena pernikahan ini batal dan memalu-malukan nama mereka. Sheila bisa dipenjara kalau kakak tidak membantu bayar tagihan hotel dan vendor itu, Kak. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan, Sheila," jawabku tenang tanpa ada sedikit pun rasa iba di dalam mataku. "Saat tanganmu melayang ke pipiku dan berteriak bahwa aku hanya seorang pembantu di depan ratusan pejabat semalam, kamu merasa berada di atas angin dan tak tersentuh. Sekarang, kamu harus belajar menghadapi kenyataan atas kesombongan yang kamu ciptakan sendiri tanpa bantuan dari orang yang pernah kamu hina." Pak Ridwan yang berdiri di belakangku kemudian melangkah maju, memegang sebuah map dokumen resmi yang baru saja disiapkan oleh tim hukum perusahaan. "Bapak Masur, ini adalah surat pemberitahuan resmi mengenai pemutusan seluruh fasilitas kantor dan penyitaan mobil operasional yang selama ini Anda gunakan atas nama anak perusahaan Aruna Nusantara Group. Harap menyerahkan kunci kendaraan dan tanda pengenal Anda sekarang juga." Mas Masur merogoh saku jasnya yang kusut dengan tangan yang sangat gemetar, mengeluarkan kunci mobil mewah dan kartu identitas perusahaan, lalu meletakkannya di atas meja kaca di hadapan Pak Ridwan. Tidak ada lagi sisa kebanggaan dari seorang manajer muda yang dulu selalu dipamerkan oleh Ibu Rina kepada para tetangganya. Pria itu kini benar-benar kehilangan segala hal yang pernah ia banggakan dari fasilitas yang sebenarnya berasal dari kekuasaanku. "Kirana, apakah benar-benar tidak ada lagi pintu maaf di dalam hatimu untukku?" tanya Mas Masur dengan tatapan mata yang sangat hampa dan putus asa, memandangku untuk terakhir kalinya sebelum proses perceraian kami bergulir di pengadilan. "Aku bersedia melepaskan semua harta dan fasilitas ini. Aku bersedia hidup sederhana dari awal lagi bersamamu, asalkan kamu mau memberiku kesempatan kedua untuk menjadi suami yang benar untukmu." Aku menatap pria yang pernah mengisi perjalanan hidupku selama 3 tahun ini dengan senyum tipis yang tenang dan penuh kedamaian. "Maaf itu sudah kukembangkan sejak semalam, Mas. Aku tidak menyimpan dendam pada kalian. Namun, kepercayaan yang sudah hancur tidak akan pernah bisa dirangkai kembali seperti semula. Kesempatanmu untuk menjadi suami yang baik sudah habis di malam saat kamu diam melihat adiknya menamparku." Aku berbalik membelakangi mereka bertiga, melangkah anggun keluar dari ruang VIP dengan dikawal rapat oleh Pak Ridwan dan barisan pengawal pribadi. Di belakangku, suara tangisan histeris Sheila dan ratapan penyesalan Ibu Rina terdengar menggemung memecah kesunyian lobi, sementara Mas Masur terduduk lemas meratapi takdir yang telah ia ciptakan sendiri. Aku terus melangkah maju menuju pintu keluar, meninggalkan masa laluku yang kelam untuk menyongsong babak baru kejayaan yang sesungguhnya. 3 bulan berlalu sejak malam yang mengguncang ballroom hotel bintang 5 itu, dan kehidupan telah bergerak menemukan takdirnya masing-masing. Pagi ini, ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan tampak tenang namun syarat akan ketegangan yang membisu. Aku duduk di kursi pemohon bersama tim kuasa hukum Aruna Nusantara Group, mengenakan busana muslimah berwarna krim elegan yang terpadu sempurna dengan pashmina sil senada yang terpasang rapi menutupi dada. Penampilanku tetap bersahaja namun memancarkan keanggunan yang sukar ditandingi oleh siapapun di ruangan itu. Di seberang meja, Mas Masur duduk sendirian tanpa didampingi oleh seorang pun anggota keluarganya.
Pria yang dulu selalu berpenampilan rapi dan necis itu kini tampak begitu kurus, dengan kantung mata hitam yang menebal dan kemeja polos yang mulai pudar warnanya. Tatapan matanya yang hampa tak pernah lepas memandangku, menyiratkan duka serta kerinduan mendalam atas ketulusan seorang istri yang telah ia sia-siakan demi menuruti kesombongan ibu dan adiknya. Menimbang bukti-bukti pelanggaran hak dan kewajiban serta kesepakatan kedua belah pihak, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai ini secara resmi, ucap hakim ketua sambil memukul palu sidang sebanyak 3 kali. Tak, tak, tak. Suara ketukan kayu itu bergema nyaring di dalam ruangan, menjadi penanda sah bahwa hubungan pernikahan yang kubina selama 3 tahun ini telah berakhir secara hukum dan agama. Begitu sidang dinyatakan selesai, Mas Masur perlahan bangkit dari kursinya dan melangkah menghampiriku yang sedang merapikan berkas bersama pengacaraku. Langkah kakinya begitu lambat dan ragu-ragu, seolah takut jika kehadirannya akan mengganggu ketenanganku. Selamat Kirana, kini kamu sudah benar-benar bebas dariku dan keluargaku yang buruk ini, bisiknya dengan suara yang serak dan syarat akan kepahitan. Aku menatap mantan suamiku itu dengan raut wajah yang tetap tenang dan senyum tipis yang ramah. Terima kasih, Mas Masur. Semoga keputusan hari ini menjadi kebaikan bagi kita berdua untuk menata hidup yang baru secara lebih dewasa dan bijaksana. Jawabku halus tanpa ada nada sinis atau kebencian sedikit pun. Kedewasaan telah mengajarkanku bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk membebaskan jiwa dari beban masa lalu. Bagaimana kondisi Ibu Rina dan Sheila saat ini, Mas? Tanyaku pelan, sekadar menanyakan kabar kemanusiaan dari 2 wanita yang dulu pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Meskipun seluruh hak aset telah kutarik kembali demi memberikan pelajaran berharga, aku tidak pernah bermaksud menghabisi nyawa atau hak dasar mereka sebagai sesama manusia. Mas Masur menghela napas panjang, lalu menyapu air mata yang menggenang di sudut matanya dengan punggung tangan yang agak kasar. Ibu sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Kirana. Beliau sering melamun dan menangis meratapi rumah mewahnya yang sudah hilang. Sementara Sheila, dia bekerja sebagai staf biasa di sebuah toko pakaian dengan gaji seadanya untuk membayar cicilan utang ganti rugi pernikahan itu. Penyesalan yang menyiksa kini menjadi makanan sehari-hari bagi keluarga mantan mertuaku tersebut. Sheila yang dulu selalu memamerkan perhiasan emas dan gaun impor mewah kini harus merasakan kerasnya mencari uang rupiah demi rupiah dengan keringatnya sendiri. Sedangkan Ibu Rina harus menerima kenyataan pahit bahwa kesombongannya sebagai wanita kaya mendadak telah melemparkannya kembali ke dalam kesederhanaan yang sangat ia benci. Aku bekerja sebagai pengajar honorer di sebuah yayasan swasta sekarang, Kirana. Lanjut Mas Masur dengan senyum kurus yang dipaksakan. Hasil gajiku yang tidak seberapa itu kumpulkan untuk membantu ibu dan Sheila membeli makanan sehari-hari. Ini adalah hukuman yang sangat adil bagi pria pengecut sepertiku yang dulu tak pernah berani membelamu di saat kamu dizalimi. Aku mengangguk pelan menyimak penjelasannya, menghargai usaha mantan suamiku yang kini mulai belajar bertanggung jawab secara nyata atas hidup keluarganya tanpa lagi bergantung pada belas kasihan harta milik orang lain. Penyesalan yang sungguh-sungguh selalu menjadi awal dari perbaikan diri, Mas. Jalani hidupmu dengan jujur dan lindungilah keluargamu dengan cara yang benar mulai dari sekarang. Pak Ridwan yang sejak tadi menunggu di luar ruang sidang kemudian melangkah masuk, menyodorkan sebuah kunci mobil sedan hitam yang terparkir di pelataran pengadilan. Ibu Kirana, seluruh jadwal kunjungan kerja ke kantor cabang Singapura sore ini sudah dikonfirmasi. Kendaraan dan helikopter pribadi Anda di bandara sudah siap beroperasi, lapurnya dengan tundukan kepala yang sangat sopan. Aku mengambil kunci tersebut,
lalu menatap Mas Masur untuk yang terakhir kalinya sebelum melangkah pergi meninggalkan masa lalu. "Selamat tinggal, Mas Masur," ucapku lembut. Aku berbalik dan melangkah anggun menyusuri koridor pengadilan, dengan pashmina silk yang melambai di tiup angin sore, siap menyambut masa depan yang jauh lebih bersinar sebagai seorang pemimpin wanita yang tangguh dan mandiri. Cahaya keemasan matahari terbenam memantul sempurna pada dinding kaca lantai 50 kantor pusat Aruna Nusantara Group di Singapura. Dari atas gedung pencakar langit yang megah ini, pemandangan Marina Bay Sands membentang luas, menghadirkan suasana tenang di tengah hiruk-pikuk pusat keuangan Asia Tenggara. Aku berdiri anggun di balik jendela raksasa, mengenakan setelan busana muslimah berwarna krim gold berpotongan modern dengan pashmina silk senada yang terpasang sempurna menutupi dada. Penampilanku memancarkan ketenangan, kepercayaan diri, dan kejayaan mutlak dari seorang pimpinan tertinggi konglomerasi. Hari ini adalah genap 1 tahun sejak peristiwa di Ballroom Hotel Bintang 5 Jakarta yang mengubah arah hidupku secara drastis. Tamparan keras Sheila yang dulu dimaksudkan untuk mempermalukanku justru menjadi titik balik terbesar yang membebaskanku dari belenggu penindasan dan kepura-puraan. Kini, nama Kirana Aruna dikenal luas di panggung bisnis internasional sebagai sosok pemimpin wanita yang dingin, cerdas, berwibawa, namun tetap memegang teguh nilai-nilai kesederhanaan dan kepedulian sosial. Pintu ruang kerja terbuka ku ketuk pelan, dan Pak Ridwan melangkah masuk membawa sebuah laporan tahunan serta senyuman penuh rasa bangga. "Selamat sore, Ibu Komisaris Utama," sapanya sambil memberikan tundukan hormat yang sangat khidmat. "Saya ingin melaporkan bahwa peresmian 3 jaringan hotel bintang 5 baru kita di Bali dan Singapura telah sukses besar. Saham Aruna Nusantara Group melonjak naik sebesar 30% pada penutupan bursa saham sore ini. Terima kasih banyak atas kerja keras Anda dan seluruh tim, Pak Ridwan," jawabku dengan suara yang lembut namun penuh penegasan. Aku menerima berkas laporan tersebut, menyusuri deretan angka kesuksesan yang menjadi bukti nyata dari hasil kerja keras dan keteguhan prinsip hidupku. Pastikan 10% dari keuntungan ekspansi ini disalurkan langsung ke Yayasan Beasiswa Anak Yatim dan Pemberdayaan Perempuan di berbagai daerah di Indonesia. "Siap, petunjuk Anda akan langsung kami laksanakan besok pagi, Bu Kirana," balas Pak Ridwan mantap. Sebelum melangkah mundur, ia menyelipkan sebuah amplop coklat kecil di ujung meja kerjaku. "Ini adalah laporan berkala mengenai perkembangan keluarga Bapak Masur di Jakarta, sesuai dengan arahan pemantauan pasif yang Anda minta bulan lalu." Aku meraih amplop tersebut setelah Pak Ridwan meninggalkan ruangan, lalu membukanya secara perlahan di bawah pendar lampu kerja yang hangat. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto dan catatan singkat mengenai kondisi mantan keluarga mertuaku. Mas Masur kini bekerja keras sebagai pengajar tetap di sebuah sekolah swasta, hidup sederhana namun mulai mendapatkan rasa hormat dari lingkungan sekitarnya karena kejujuran dan kemandiriannya. Ibu Rina tampak tinggal di sebuah rumah mungil yang bersih di pinggiran kota, kini sibuk mengurus kebun sayur kecil di pekarangan rumah dan tak lagi mengagungkan kemewahan semu. Sementara Sheila terlihat mengenakan pakaian kerja sederhana tanpa perhiasan mencolok, bekerja tekun sebagai kasir toko demi melunasi sisa tagihan hutangnya. Kehilangan harta dan status sosial yang mendadak telah memaksa mereka untuk menanggalkan kesombongan dan belajar menjadi manusia yang lebih membumi. Sebuah senyum tipis yang tulus dan menenangkan tersungging di bibirku saat melihat perubahan positif pada hidup mereka. Tidak ada lagi rasa benci, dendam, atau amarah yang tersisa di dalam hatiku. Pelajaran keras yang kuberikan 1 tahun lalu rupanya telah menjadi obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit kesombongan dan keserakahan yang dulu menggerogoti jiwa mereka. Aku berjalan mendekati meja kerja, mengambil sebuah cangkir teh hangat,
lalu melangkah kembali menuju tepi jendela kaca. Pengalaman pahit di masa lalu telah membentuk diriku menjadi pribadi yang jauh lebih matang dan bijaksana. Aku belajar bahwa kebaikan dan ketulusan tidak boleh diartikan sebagai kelemahan, dan kehormatan seorang wanita berhijab adalah sesuatu yang harus dijaga dengan ketegasan dan keberanian. Langkah kaki di masa depan kini terhampar luas di hadapanku tanpa ada lagi bayang-bayang kezaliman atau penghinaan dari orang lain. Aruna Nusantara Group terus mengepakkan sayap bisnisnya ke berbagai penjuru dunia, membuktikan bahwa seorang wanita muslimah mampu memimpin sebuah imperium bisnis raksasa dengan tetap menjaga harkat, martabat, dan nilai-nilai kesopanan. Dering ponsel di atas meja memecah keheningan ruangan, menampilkan nama sekretaris utamaku yang mengabarkan bahwa acara gala dinner bersama para investor dunia akan segera dimulai di ballroom lantai dasar. Aku merapikan lipatan pashmina silk di dadaku untuk yang terakhir kalinya di depan cermin, memastikan penampilanku tetap anggun, rapi, dan memancarkan wibawa pimpinan tertinggi. Aku melangkah keluar dari ruangan kerja dengan senyuman hangat yang memancar dari wajahku yang manis. Dengan langkah kaki yang mantap dan hati yang penuh dengan rasa syukur, aku berjalan menyusuri koridor megah Aruna Nusantara Group untuk menyambut setiap kejayaan baru yang sudah menanti di hadapanku.